Gimana? Mama kesel banget. Mama kira si Dimas itu jadi bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Nggak taunya dia itu cuma bawa dokter ke rumah. Ketebak. Mama tau nggak? Untungnya tadi pagi aku udah nelfon Aisyah dan aku takut-takutin dia. Aku telepon seolah-olah aku ini dari ambulans. Aku telepon Aisyah pakai berubah suara, Ma. Ya lumayan lah buat shock terapi buat dia. Jadi kamu udah tahu? Ma, mau gimana pun kita semua tahu kalau Mas Dimas itu cinta sama Aisyah. Mas Dimas nggak akan mungkin masukin Aisyah ke rumah sakit jiwa kalau Mas Dimas nggak yakin Aisyah itu benar-benar kena gangguan mental. Sebentar deh. Mama bingung sama kamu ya. Kok kamu masih bisa santai, bisa ketawa, senyum-senyum. Terus apa kabarnya tuh? Kalau dokter yang ada di rumah itu bilang Aisyah baik-baik aja, kalau Aisyah normal-normal aja, gagal dong rencana. Tenang dong, Ma, tenang. Pokoknya aku punya satu lagi rencana. Bukan Bianca namanya kalau Bianca nggak punya rencana cadangan. Jadi Mama tenang aja. Dan kali ini Bianca pastikan rencana Bianca nggak akan gagal dan ini akan bikin Aisyah masuk rumah sakit jiwa. Karissa, aduh sayang Mama. Gimana tadi belajarnya? Sayang, ikut Mama yuk. Kita pergi shopping. Asyik! Shopping! Bianca, Apa-apaan sih kok malah shopping? udah ikut aja Mama. Tenang aja. Yuk, ayo sayang, kita shopping. Iya, Ma. Semoga aja gak ada yang ngeh ya sama penyamaran aku ini. Bar, perempuan itu siapa ya? Dia masuk ke dalam rumah si Satpam itu loh. Iya, Pak. Tapi penampilannya kok beda. Postur tubuhnya juga beda. Siapa ya? Emang orangnya sama, Bar? Nggak tahu juga, Pak. Mendingan kita liatin aja, Pak. Dia mau ngapain tuh? Aduh, Bianca nih paling-paling. Bisa-bisanya Mama Siska disuruh ke tempat kayak gini. Mana kumuh. Duh, emangnya mamanya delivery catering apa suruh nganterin beginian? Taruh di mana ya? Taruh sini aja deh. Udah. Iya, ya betul. Saya tadi yang nelfon. Betul Mbak, saya minta penerbangan yang ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Dan dengan hotel yang bagus juga. Iya, kelas bisnis betul. Saya tunggu emailnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Suaranya familiar gitu ya. Kayak pernah denger gitu loh. Suara siapa ya? Masa sih, Bar?
Pak. Kopinya, Bang. Aduh, ada siapa tuh yang ngeliat-ngeliat aku? Jangan-jangan dia tahu lagi nih penyamaran aku nih. Gawat, mesti buru-buru pergi dari sini. Siapa lagi tuh? Pak Yopi ya? Ya. Antarin saya ke sana, Pak. Pergi, Pak. Ya, Pak. Pak, dia kemana, Pak? Pak. Ya, dia pergi lagi. Siapa ya? Aku tuh pernah denger Pak suaranya, Pak. Cuman siapa? Aduh, gagal deh, Bar. Kita cari tahu siapa perempuan itu. Siapa ya, Pak ya? Suara itu nggak asing tau nggak, Pak? Jadi begini Pak hasilnya. Ibu Aisyah itu cuma mengalami kecemasan. Tapi bukan baby blues atau depresi pasca melahirkan. Ibu Aisyah itu peduli sekali sama anak-anaknya sehingga terlalu khawatir akan terjadi sesuatu sama anak-anaknya. Jadi dia terlalu overprotective, jadi sering gampang cemas. Walaupun di rumah bapak ini ada CCTV dan juga satpam, tetap saja Bu Aisyah itu tidak merasa aman di rumah ini. Ya ampun Aisyah, apa kamu masih trauma gara-gara penculikan Juna waktu itu? Makanya kamu jadi bersikap seperti ini. Pak Dimas, kalau boleh saya tahu, apa selama ini Ibu Aisyah itu tidur di kamar bayi sendiri ya? Maksud saya tidak satu kamar dengan Pak Dimas. Iya dok, karena memang belakangan hubungan saya kurang baik sama dia. Pak Dimas, saya sebagai dokter, saya sangat menyarankan kalau Pak Dimas itu bisa tidur satu kamar lagi dengan Ibu Aisyah. Itu akan mempercepat kesembuhan mentalnya Ibu Aisyah. Seorang istri, apalagi pasca melahirkan, itu sangat butuh support, dukungan dari suaminya, apalagi ditemani, Pak. Jadi dia akan merasa aman, nyaman, tenang. Terima kasih dok. Makasih banyak dok ya. Sama-sama.